masih menyaksikan Galau Night. Kami hadir membuat galau Anda menjadi berkualitas. Jadi baru-baru ini dikabarkan dari surat kabar yang beredar di Bandung, itu ada yang memasang iklan tentang jasa pembunuhan. Dan ternyata ada satu testimoni dari seorang suami yang pernah menggunakan jasa tersebut untuk menghabisi nyawa orang yang selingkuh dengan istrinya. Waduh. Serem banget ya. Dan memang perbedaan antara cinta dan benci itu emang tipis sekali. Tapi kalau menurut Laras ada jasa pembunuhan seperti itu? Apa ya, ini tindakan yang menurut aku cukup aneh kali ya didengar ya. Dari jasa itu sendiri ada, disediakan itu udah aneh. Apalagi orang yang menyewa jasa itu. Lebih aneh lagi Lebih ya? aneh lagi. Jadi ini kayak termasuk anti move on dia. Dia nggak bisa move on. Orang yang punya rasa Dendam. memelihara dendam gitu. Kalau bisa sih jangan dipelihara dendam kayak gini. Karena kan efeknya negatifnya banyak ya. Yang kayak gini juga jangan dipiara Oh nih. iya benar. Efek negatifnya juga banyak. Apa negatif ya? Gitu. Jadi nggak perlu sih harus ada seperti itu kalau menurut aku sih. Kalau gue pernah menyewa jasa ini. Lu pernah menyewa jasa ini? Gue pernah menyewa jasa pembunuh. Jadi pada saat ditelepon, halo ini jasa pembunuhan, iya. Pak, nama bapak siapa? Asep. Siapa yang mau dibunuh? Saya sendiri pak. Iya kayak gitu kan. Kalau dia nggak perlu sewa jasa pembunuh, tinggal ngaca. Ya, Ngaca langsung bunuh diri. bukan Gim, Gimana, bukan. Apa? Gue pernah menyewa jasa pembunuh, tapi buat membunuh kejombloan gue gitu. Terus diapain? Berhasil nggak? Enggak. Justru itu nolak gitu. Iya, nolak gitu. Bu. Oke, kalau dari calon Tom, Kalau saya melihat dari tahun awal, 2000 berapa? saya nggak bicara masalah tahun. Geografis. Enggak juga, ini karena masalahnya nggak berkaitan dengan itu. Oke. Tapi tentang pergeseran budaya cinta. Berat ya bahasanya ya. Jadi seperti Anda katakan tadi benar, benci dan cinta itu bedanya memang tipis. Antara benci dan cinta itu sebenarnya hanya bagaimana cara kita memandang. Waduh. Gimana cara pandangnya Pak? Cinta itu ibarat orang memandang dengan teleskop. Yang jauh menjadi dekat dan indah. Wah. That's love, cinta. Tapi kalau benci seperti melihat dengan mikroskop. Yang kecil-kecil dibesar-besarkan dan menjadi serem. Ini bagus ini bagus. Gila. Lo, maaf, dari menit awal baru sekarang yang bagus. Semua yang saya katakan bagus, teman-teman saya yang nggak bagus. Oke, ya kalau tepuk tangan dulu dong untuk calon Tom. Radit. Ada yang lebih penting dan lebih mendesak daripada jasa pembunuhan nyawa seseorang. Yaitu jasa pembunuhan perasaan kita sama seseorang. Karena banyak orang mesti ditolongin. Kadang-kadang kalau baru putus ya gampang banget perasaan itu timbul. Katanya udah mati perasaannya. Tapi timbul-timbul lagi. Paling gampang kalau dengerin lagu. Dengerin Adele, ini lagu gue. Dengerin Garuda Pancasila, gue. Semuanya disamaratain. Jadi itu yang paling penting. Gimana caranya kita bisa membunuh perasaan kita sama seseorang dan dibantuin sama orang lain. Betul banget. Ini paling enak gitu. Itu Jo. jawaban Betul gue. banget. Iya. Tapi gini, sekarang kalau kita lihat kan banyak juga galawers yang sekarang mungkin juga susah move on. Dari pacarnya ataupun baru putus. Atau mungkin malam tadi nih sebelum nonton acara Galau Night baru putus. Gimana cara move on-nya seperti apa? Mungkin kita akan meminta tolong Biang Galau ini untuk memberikan motivasi. Motivasi move on. Betul. Ya, setuju? Oke. Oke, kita dimulai dari yang pertama yaitu dari siapa dulu? Dari Calon Tong dulu. Calon Tong, tepuk tangan dulu buat Calon Tong. Motivasi move on. Salam lemper. Oh harus gitu. Kenapa kita harus move on? Karena hari itu ibarat sepatu. Harus Anda pakai untuk berjalan. Wih. Dan Anda harus tetap berjalan. Dalam kehidupan pasti ada masalah. Tapi ada beberapa orang ketika dia mendapat masalah akan tumbuh sayap. Tapi banyak lagi yang ketika dia mendapat masalah perlu tongkat penyangga. Kalau Anda ketika mendapat masalah, tiba-tiba punggung Anda terasa gatel, panas. Itu tandanya Anda perlu ke dokter kulit. Mungkin panu atau kades mulai tumbuh. Tapi yang jelas, kenapa kita harus move on? Daripada kita mencaci maki kegelapan, ambil sebuah lilin dan nyalakan. Berat. Ada yang salah kenapa ditutup? Paham?
Kalau paham tolong jelaskan pada saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Colontong. Oke, itu dia. Oh, itu pasti Pak. Iya, oke. Berikutnya yaitu Asep Suwaji. What's up galawers? Wahai galawers sebangsa dan setanah air. Kita harus move on. Move on itu memang susah. Tapi kalau misal kamu tidak move on, hidup kamu akan lebih susah lagi. Bukalah hati untuk yang baru. Karena kita galawar sebangsa dan setanah air. Atau sebangsa tanah dan sebangsa air. Pokoknya gitu deh. Sebangsa air. Karena kita galawers hidup di masa sekarang dan masa depan. Bukan masa lalu. Sekian, di end. Lu gue. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya kita berikan tepuk tangan buat Raditya Dika. Kita harus move on karena kalau kita belum move on ya, kita ngeliat orang-orang pacaran tuh jadi kesel bawaannya gitu. Gue ngeliat orang baru-baru pacaran tuh menggelikan soalnya. Tahu nggak nyebrang-nyebrang jalan tuh yang cowok biasanya suka ngomong gini ke cewek. Sayang biar aku kalau nyebrang jalan aku yang sebelah kanan deh. Kenapa? Biar kalau ada mobil aku yang ketabrak. Emang badan lo dari batu pualam? Lo ketabrak cewek lo juga mati begitu dua-duanya. Bodoh banget gitu kan. Nah gara-gara itu gitu kita harus move on. Kalau nggak akan timbul rasa kedengkian dalam diri kita. Ngeliat orang yang baru pacaran suap-suapan di kantin. Ayang-ayang, biasanya pakai kayak ayang ke. Suapin gitu. Gue kesel. Ngeliat orang mau suap-suapan, bawaannya pengen gue berdiri ambil sendok colok matanya. Harus begitu supaya kedengkian dan iri terhadap orang yang pacaran itu bisa selesai. Jadi kita harus move on. Nah kadang-kadang yang harus diperhatiin juga adalah ketika kita move on dan kita sudah berpikir kalau perasaan itu sudah hilang, coba tanya sekali lagi. Apakah perasaan itu hilang atau sebenarnya tersembunyi dengan rapi dan suatu saat sebenarnya bisa kembali? Terima kasih. Itu. Yang pasti akan memberikan tadi motivasi-motivasi tersebut bisa membuat galawers yang ada di rumah bisa move on ya. Dan Laras, ada kira-kira apa yang mau disampaikan untuk rakyat Indonesia dan juga galawers untuk bisa move on? Aku seperti yang aku ngomong tadi untuk para galawers nih ya. Mungkin look at the bright side. Jadi dari positifnya aja gitu loh. Positifnya kan kalau kita sudah berputus gitu sama seorang gitu kan. Jadi hal-hal yang negatif yang ada di dia itu udah hilang dari kita. Kita bisa belajar dari kesalahan yang kita udah lakukan untuk membuat sesuatu yang baru lagi dan menemukan hal yang lebih positif lagi. Supaya kita lebih baik-baik lagi ke depannya dan siapa tahu dari yang dulu-dulu itu ternyata malah bikin kita jadi lebih maju lagi gitu. Oh, oke. Tepuk tangan dulu dong. Dan dari para biang galau kesimpulan untuk bisa move on. Kalau memang lo udah move on, ada satu tahap lagi yang lo harus lewati. Setelah move on adalah let go sebenarnya. Berarti topik kita minggu depan adalah let go. Panjang lagi dong, jangan udah move on dulu aja. Kalau Calontong? Kalau saya setelah Anda move on, Anda harus sadar siapa diri Anda. Anda tidak perlu merasa harus melakukan sesuatu yang besar. Karena kita tidak harus melakukan sesuatu yang besar. Tapi kita bisa banyak melakukan hal kecil, tapi dengan cinta yang besar. Wih. Kayak siraman rohani. Terima kasih Asep. Loh, Oh belum? kasih kesempatan dong, permintaan terakhir apa? Ya. Enggak Gi, kalau menurut gue move on itu ibadah Gi. Oh. Ibadah. Karena lu berangkat dari yang gak baik ke yang baik. Jadi itu ibadah. Hijrah. Iya hijrah gitu. Jadi kamu move on aja, aku kan udah ada di sini. Oh iya. Iya, dan jawabannya? Enggak. Ya. Oke, terima kasih untuk Biang Galau. Kita berikan tepuk tangan untuk Raditya Dika, Calontong, dan juga Asep Suwaji. Soraya Larasati. Galawers, banyak orang ingin sukses dalam cinta dan cita. Tapi banyak juga orang yang lupa untuk mencapai itu semua kita harus move on. Agar tidak terperangkap di sakit masa lalu. Ya, syarat untuk move on itu mudah sekali. Lu kenapa sih? Oh iya, jadi syarat untuk move on itu harus berani mengambil resiko. Dan juga bisa mengambil suatu hal yang baru yang positif. Percayalah kepositifan itu akan membuat kita merengkuh hal-hal yang terbaik.
untuk bisa kita melakukannya. Oke? Dan terima kasih untuk Galawers yang sudah menyaksikan kita dari jam 22.30 sampai dengan 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Ogi Fatinus. Selamat malam dan sampai jumpa.